Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita masuk dalam penyembahan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab tidak dapat kami lupakan kebaikan Tuhan. Tidak dapat kami lupakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah kami, urapi kami dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk kami memuji, untuk kami menyembah Tuhan saat ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
Haleluya. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Ya, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua di kesempatan sore hari ini. Ya, biarlah kita terus semakin hidup di dalam kasih Tuhan, terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, dan terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh terus menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan Tuhan karuniakan atas kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan belajar untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan memberi tema perenungan buat kita di kesempatan sore hari ini tentang aman di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita terus sedang ada di dalam sebuah proses, ya, di dalam perjalanan iman kita, ya, atas bangsa, atas kota di mana kita tinggal. Adanya wabah, ya, COVID-19 yang membuat orang merasa takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Ada rasa hal yang sedemikian rupa menghinggapi manusia, ketakutan-ketakutan yang menghampiri kehidupan manusia, bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi tidak bisa dimengerti, ya, tidak bisa dipahami, bahkan tidak tahu kapan segala sesuatunya akan berakhir atau berhenti, ya, atau selesai. Tapi kita yakin dan percaya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, sekalipun ada di dalam kondisi badai, sekalipun ada dalam kondisi masalah, sekalipun ada dalam kondisi apapun itu, kalau orang percaya hidup bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia akan tetap merasa aman karena dia ada di dalam Tuhan. Sebesar apapun badai itu, dia akan tetap merasa aman karena dia ada di dalam Tuhan. Sehebat apapun masalahnya itu, dia akan tetap aman di dalam Tuhan. Mungkin kondisinya tidak seperti yang kita lihat, ya, secara kacamata jasmani kita melihat kondisi dagang lesu, ya, yang usahanya susah, yang kelilingan di mana-mana pintu ditutup, ada lockdown dan lain sebagainya, ya, yang pekerjaannya ditutup, nggak bisa bekerja dan banyak hal, ya, ketakutan yang menghinggapi diri manusia. Tapi yakin dan percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, perlindungannya sempurna atas setiap kita, ya. Rasa aman itu tidak didasari oleh situasi kondisi, tapi rasa aman itu bisa kita dapati saat kita meyakinkan diri kita di dalam iman bahwa di dalam Tuhan kita tetap aman apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk memiliki rasa aman dalam hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Mazmur 91, ya, awal-awal COVID-19 muncul, Mazmur 91 ini menjadi jimat, ya, bagi orang percaya bahwa tenang, orang percaya tidak akan kena terhadap sampar, tidak akan kena terhadap COVID-19, tenang, ya. Tapi kita melihat ada banyak juga anak-anak Tuhan yang kena, sehingga akhirnya, wah, Tuhan Allahnya orang Kristen tidak hebat.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita salah mengerti, menafsirkan kebenaran firman, apalagi Mazmur 91, ada banyak anak Tuhan yang akhirnya menjadi kecewa, ya. Kok katanya anak Tuhan aman? Kenapa tidak aman? Nah, kita perlu merenungkan bersama-sama, mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Apa maksudnya aman dalam lindungan Tuhan itu, ya. Kita buka Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Ayat 1, ayat yang kedua, dan lompat di ayat 14 sampai ayat yang ke-16, ya. Bapak Ibu Saudara baca ayat 1 dan kedua, saya nanti yang akan membaca 14 sampai 16, ya. Hitungan 1 dan 2. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berantara pada Tuhan, tempat perlindunganku dan bumbu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah orang-orang yang aman di dalam Tuhan? Nah, ini pentingnya iman Kristen. Iman Kristen itu tidak berhenti stagnan. Sejak awal kita kenal Yesus, ikut dalam Tuhan, pengenalan kita hanya segitu, tidak ada pertumbuhan suatu apapun. Orang-orang yang aman di dalam Tuhan adalah mereka yang mengenal Allahnya dengan baik. Ya, pertanyaannya buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, sudahkah saya, Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan Allah dengan baik? Ini menjadi satu perenungan buat kita. Siapa Tuhan yang kita kenal? Seringkali ketika saya berjumpa, bercakap dengan anak Tuhan, menurut Bapak Ibu Saudara, siapa Tuhan? Banyak orang yang mendefinisikan lebih banyak kepada Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang menolong saya ketika saya susah, Tuhan yang menolong saya ketika saya ada dalam masalah. Saya mengenal Tuhan sebatas antara hubungan saya dan kebutuhan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan seharusnya terus bertumbuh, bukan hanya sekedar Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang mengeluarkan saya dari persoalan, tetapi Tuhan rindu kita mengenal Tuhan lebih luas daripada itu. Musa menggambarkan tentang pengenalannya akan Tuhan di ayat 1 dan ayat yang kedua. Dia menjelaskan di sana orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Musa menjelaskan kurang lebih ada 4 pengertian pengenalan dia kepada Tuhan di ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yang pertama adalah Tuhan yang maha tinggi, yang kedua adalah Tuhan yang maha kuasa, yang ketiga adalah Tuhan yang berimmanuel dalam hidupnya, yang keempat adalah Tuhan yang mau memberikan dirinya untuk bersekutu dengan manusia dan dikenal oleh manusia. Sudahkah kita mengenal Tuhan yang maha tinggi? Orang yang mengenal Tuhan, dia yang maha tinggi, raja di atas segala raja.
Di dalam pengenalan itu akan membentuk sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dan memperlakukannya. Ada banyak anak Tuhan tidak memperlakukan Tuhan seperti seorang raja. Banyak anak Tuhan memperlakukan Tuhan seperti pelayannya. Disuruh-suruh, Tuhan, jagain papaku, jagain mamaku, berkati usahaku Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan tolong usahaku supaya maju. Tuhan tolong supaya cita-citaku tercapai. Lupa, belum mengenal tentang Dia adalah Allah yang maha tinggi. Musa mengenal Allah yang maha tinggi. Sehingga kalau kita belajar tentang kehidupan Musa, bagaimana Musa memperlakukan Allah dengan luar biasa. Dia menyadari segala kekurangannya, dia menyadari segala kelemahannya, tetapi dia menunjukkan sikap hormat, sikap mengagungkan Tuhan, sikap menyadari bahwa dia bukanlah apa-apa, dia hanyalah hamba bawahannya Tuhan, sehingga dia memperlakukan Tuhan layaknya seorang raja. Sekalipun di satu sisi dia menempatkan Allah sebagai sahabat di dalam kehidupannya, karena Allah juga mau memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mau menjadi temannya kita, sahabat karibnya kita, pribadi yang berkaul karib dengan kita tanpa batas. Tetapi sikap penghormatan yang ditunjukkan oleh Musa kepada Allah, bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang bertakhta di atas kerajaan yang mulia, yang selalu dilayani oleh malaikat-malaikat, kerubin tempat yang maha tinggi, di mana kemuliaan, kekudusan, hadirat kuasa Allah nyata di sana. Musa menyadari bahwa Allah itu maha tinggi, dia berdaulat atas kehidupan manusia, sehingga akhirnya Musa memperlakukan Allah layaknya seorang raja. Ada saat di mana kita juga terus menyadari bahwa Allah yang beserta dengan kita bukanlah pembantu kita. Sekalipun ada titik di mana kita juga meminta kepada Tuhan, tetapi setiap hari apakah kita menyadari dan kita memperlakukan Dia sebagai raja? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan sikap kita dalam kita melayani Dia. Tidak ada seorang hamba mempersiapkan pelayanan untuk raja hanya sekedar biasa-biasa. Menyiapkan hidangan untuk raja, tentu seorang pelayan akan menyediakan segala sesuatu yang baik, dengan sikap yang baik, dengan persiapan yang baik, dengan kehormatan yang luar biasa. Dan ini yang perlu kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Aman di dalam Tuhan saat kita mengenal Dia, Allah yang maha tinggi, dan memperlakukannya selayaknya seorang hamba melayani rajanya. Itu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Tapi banyak orang percaya memperlakukan Tuhan hanya sebatas pelayan, sehingga akhirnya sudah kalau tidak butuh ya tidak datang sama Tuhan, kalau lagi butuh datang cari Tuhan,
Kalau nggak butuh ya sudahlah, nanti Tuhan nomor 2. Nah, tidak boleh seperti ini. Nah, yang kedua, mengenal Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang yang aman di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mengenal bahwa Allah itu berkuasa atas langit, atas bumi, atas segala ciptaannya. Musa mengenal Tuhan Allahnya dengan baik, bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Dari awal Musa lahir, Musa dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Waktu semua orang Ibrani dibunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah, oleh karena pertolongan Tuhan, Musa dirawat oleh putri Fir'aun. Dia merasakan kekuasaan Tuhan berdaulat atas hidupnya, atas panggilannya. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tangannya diberi otoritas, dalam hidupnya diberi kuasa. Dengan mulut, tangan, dan perbuatannya, dia melakukan tanda-tanda ajaib heran yang luar biasa, yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Dia melakukannya. 10 tulah terjadi, 9 yang dia kerjakan dan dia lakukan oleh karena kuasa yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Dari air berubah menjadi darah, sampai 9 tulah terjadi di Mesir. Dia menyaksikan kekuasaan Tuhan. Ketika dia keluar dari Mesir, di tengah-tengah perjalanan dia berhadapan dengan laut mati. Mereka sudah di jalan yang buntu ketika orang-orang Mesir dengan pasukannya Fir'aun dengan segenap tentaranya mengejar mereka. Perkara mustahil bagi seorang manusia untuk mereka menyeberangi laut Kolsom itu, tetapi dia menyaksikan dengan tangannya, dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, laut itu terbelah menjadi 2. Dia menyaksikan kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan. Perjalanan kehidupan mereka terus maju melangkah ke depan bersama dengan Tuhan sepanjang padang gurun. Dia menyaksikan kehebatan tangan Tuhan terjadi di sana. Di Mara, di mana di sana air pahit dirubah oleh Tuhan menjadi air yang bisa dinikmati oleh bangsa ini. Kekuasaan Tuhan terus meliputi hidup mereka. Disinilah Musa mengenal Tuhannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merasa aman saat kita tahu siapa yang jamin hidup kita. Amin. Kalau kita lihat orang yang jamin hidup kita, dia adalah seorang yang berkuasa, seorang yang berotoritas, seorang yang memiliki segala sesuatunya yang menjadi keperluan, kebutuhan. Bahkan dia sanggup untuk memelihara kita, menjaga kita, melawat dan merawat kehidupan kita. Kita tahu dia memiliki segala sesuatunya itu. Kenapa kita perlu takut? Saat kita mengenal Tuhan kita, bahwa dia berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala kekurangan. Dia berkuasa atas segala sakit penyakit. Dia berkuasa atas segala sesuatu yang manusia perlukan, manusia butuhkan. Kenapa?
kita perlu takut. Itulah yang akhirnya membangun iman kita untuk kita tetap merasa aman di dalam Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan menentukan sikap kita dalam kita melangkah. Ya, jadi firman ini bukan jimat yang sewaktu-waktu bisa kita comot. Karena proses pengenalan akan Tuhan itu tidak terjadi hanya dalam 1 minggu atau mungkin 1 hari atau 1 bulan. Tidak. Pengenalan kita akan Tuhan ditentukan oleh setiap hari kita, setiap detik kita, setiap menit kita, setiap jam dalam hidup kita, setiap waktu dalam hidup kita. Apakah kita mau terus membangun hidup dengan Tuhan? Pengenalan akan Tuhan tidak terjadi secara otomatis, tetapi ada komitmen yang dibangun oleh hidup kita untuk kita berproses dengan Tuhan. Musa melewati prosesnya Tuhan kurang lebih 80 tahun untuk akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan sebuah proses yang mudah. 80 tahun Musa melewati prosesnya Tuhan, sampai akhirnya dia berani menampilkan diri untuk melayani bangsa Israel dan melakukan sebuah perjalanan yang panjang dengan bangsa ini. Prosesnya lama. Tokoh-tokoh di Alkitab mereka mengenal Tuhan bukan dalam proses yang cepat. Daud mengikuti prosesnya Tuhan cukup lama. Yusuf mengenal Tuhan dengan baik dalam proses yang cukup lama. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Abraham, semuanya berproses. Gak cukup 1 hari, prosesnya bertahun-tahun, tetapi harus dijalani dengan komitmen setiap waktu. Katakan amin. Nah, yang kedua, akan berkata kepada Tuhan. Ya, dia mengenal Allahnya dengan baik. Dia menyadari bahwa Tuhan yang dia layani dan dia sembah adalah Tuhan yang berimmanuel. Kalau kita sadar Tuhan Allah kita adalah Allah yang berimmanuel, Dia Allah yang tinggal di hati kita, di hidup kita. Setiap waktu Dia ada bersama dengan kita. Kenapa kita mesti takut? Ya, kenapa kita mesti takut? Dia akan mewarnai hidup kita dengan hikmat. Dia akan mewarnai hidup kita dengan kebijaksanaan. Orang-orang yang mengenal Tuhannya dengan baik, dia tidak melangkah dengan sembarangan, tetapi dia akan melangkah dengan iman. Dia melangkah dengan tuntunan Roh di dalam hidupnya, dan akan ada selalu hikmat yang mewarnai pikirannya. Dan ketika dia mengambil keputusan, dia mengambil keputusan dengan bijaksana. Dengan adanya COVID-19 kita bisa melihat, setidaknya sedikit bisa menilai keadaan orang-orang percaya yang ada atas bangsa ini. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan hanya sekedar percaya nekat. Tapi ada juga orang yang ikut Tuhan
percaya yang disertai hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga akhirnya ketika dia melangkah dan mengambil keputusan, dia melangkah dan mengambil keputusan oleh karena tuntunan yang daripada Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Musa mengenal Tuhan Allahnya, bahwa dia adalah Tuhan Allah yang rindu membangun pergaulan yang karib dengan manusia. Sehingga akhirnya Musa membangun hubungannya dengan Allah sangat baik. Tidak ada manusia di dunia ini yang mengenal, bahkan mengalami perjumpaan dengan Allah seperti Musa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana hatinya, hidupnya, dia dedikasikan dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan, ya, berhadapan dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan muncul di dalam kehidupannya. Itulah luar biasanya Musa. Sehingga akhirnya baru setelah ayat 1 dan 2 dijelaskan, baru ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 berbicara tentang persoalan-persoalan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhannya dengan baik, sekalipun dia ada di tengah wabah, sekalipun dia ada di tengah malapetaka, sekalipun dia ada di tengah badai, ketika dia ada di dalam setiap persoalan, orang-orang yang mengenal Tuhannya dengan baik, hatinya tetap terjaga aman, hidupnya tetap terjaga aman, karena Tuhan menuntun langkah kehidupannya, karena Tuhan memberikan dia hikmat. Amsal berkata, orang bijak melihat malapetaka di depannya, ia akan sembunyi. Tetapi orang bodoh melihat malapetaka di depannya, dia akan tetap melangkah maju ke depan. Sehingga akhirnya ketika malapetaka itu datang atas hidupnya, mengenai dirinya, baru dia sadar, oh ini malapetaka. Bersyukurlah kita orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Di ayat yang ke-14 dikatakan, orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, hatinya melekat kepadanya, ada keintiman setiap waktu dengan Tuhan. Sudahkah hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara semua memiliki keintiman yang sangat intim dengan Tuhan? Adakah kita memberi waktu kita setiap hari, waktu khusus untuk membangun keintiman melalui firman, melalui doa, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui sikap hidup kita? Setiap waktu hidup kita persembahkan kepada Tuhan? Atau masihkah hidup kita jalani dengan kekuatan, kesanggupan kita, bahwa kita merasa aku bisa tanpa Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhannya dengan baik, hatinya akan melekat kepada Tuhan. Baru di situ ada hal-hal yang akan menyertainya. Aku akan meluputkan. Ya, klaim itu tidak terjadi hanya sesaat saat itu, tetapi klaim itu terjadi karena adanya sebuah hubungan yang terbangun. Sikap manusia, ya, hikmat kebijaksanaannya menyertai langkahnya. Dan di ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Hidupnya dipermuliakan
oleh Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bukan hanya hidup di dunia dijamin oleh Tuhan, penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Maksud dari teks pasal 91 bukan berarti tanpa pergumulan, bukan berarti orang-orang yang mengenal Tuhan tanpa masalah, bukan berarti orang-orang yang mengenal Tuhan tanpa ada hal-hal yang menghambat hidupnya. Bukan, semuanya pasti ada. Tetapi yang membuat berbeda adalah ketenangan dalam hati dan rasa aman, karena dia tahu sekalipun dalam lembah maut, kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan, aku tidak takut. Sekalipun aku di dalam kesukaran, kalau Tuhan yang beserta dengan aku tidak akan khawatir. Nah, inilah yang dimaksud oleh Musa dalam lindungan Tuhan. Aman karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata, sekalipun Allah yang aku kenal, Allah yang aku sembah, Allah yang aku ikuti, Allah yang aku layani, Sadrak, Mesak, Abednego kenal betul Tuhan yang ia layani, sehingga dia berkata, sekalipun Allahku tidak menyelamatkan aku saat aku dimasukkan ke dalam dapur perapian, sekali-kali aku tidak akan menyangkali dia, meninggalkan dia. Lebih baik aku dibakar daripada aku mengecewakan Allahku, karena mereka tahu, mereka kenal siapa Tuhan mereka. Begitu juga Musa, dia sangat kenal Tuhannya. Bahkan ketika Tuhan berkata, sudahlah Musa, aku bunuh saja semua bangsa Israel ini, dan aku akan bangun saja dari keluargamu, mereka nanti akan menjadi umat perjanjianku, daripada bangsa ini, bangsa yang bebal, tegar tengkuk, keras kepala, mereka selalu bersungut-sungut, bahkan menduakan aku. Tapi apa kata Musa? Karena pengenalannya kepada Allahnya, di dalam persekutuannya sebagai pribadi yang mengenal tentang Allahnya dengan baik, dia berkata, jangan Tuhan, ya jangan. Sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa itu, dan bangsa itu tetap menjadi bangsa perjanjian. Pengenalan akan Tuhan menentukan setiap langkah kita. Bahkan di tengah krisis yang sedang kita hadapi, atas kota kita, atas bangsa kita, atas keadaan dunia ini, pengenalan kita akan Tuhan itulah yang akan menentukan setiap keputusan yang akan kita ambil. Jadi menjadi perenungan kita bersama, mari lekatkan hatimu, kenal Tuhanmu dengan baik, kenal Tuhanmu dengan benar, maka engkau tidak akan menjadi takut, engkau tidak akan menjadi khawatir, tapi engkau akan melangkah di dalam hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan yang mewarnai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama akan berdoa untuk firman yang kita renungkan bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Allahku yang besar, Engkau Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang maha tinggi, layak untuk disembah, layak untuk dipuji, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas langit bumi dan segala isinya, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang
sedang terjadi atas kota, atas bangsa, bahkan atas bumi ini. Allah yang berkuasa atas ciptaanmu, bahkan Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang berimmanuel di dalam hidup kami, Allah yang rindu untuk dikenal oleh setiap umat-umatmu. Untuk itu inilah kami, anak-anakmu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Kami sadar dengan keadaan yang sedang terjadi atas kota dan bangsa kami. Ada banyak hal yang tidak bisa kami pahami dan kami mengerti. Tapi kami percaya atas firman-Mu bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari agendanya Tuhan, tidak lepas dari kendali tangan-Mu. Sebab itu kami mau terus mempercayakan hidup kami di dalam Engkau. Sebab firman-Mu berkata kami aman di dalam Engkau. Karena pengenalan akan Engkau itulah yang membuat kami berani mengambil keputusan untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama di kesempatan sore hari ini. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk setiap umat-umat yang Kau percayakan untuk kami layani. Mereka yang saat ini ada di rumah, mereka yang saat ini ada dimanapun mereka berada. Aku berdoa ada kuasa anugerah Tuhan yang menyertai hidup mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam bisnis mereka, dalam pertanian mereka, dalam peternakan mereka, di dalam studi mereka, di dalam semua yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan pimpin mereka. Tuhan karuniakan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mereka terus mengerjakan dan melakukannya bersama dengan Tuhan. Setiap keluarga, suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan, terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah kehidupan umat-umat-Mu, diberkatilah kota kami, diberkatilah bangsa kami. Biarlah wabah ini cepat berlalu atas kota dan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu, kerinduan-Mu terjadi atas kota dan bangsa kami. Pulihkanlah kota dan bangsa kami, selamatkanlah kota dan bangsa kami. Diberkatilah para pemimpin-pemimpin kami saat mereka mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah atas COVID-19 ini. Biarlah ada hikmat kebijaksanaan Tuhan yang mewarnai mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan daripada Tuhan. Begitu juga tim para medis yang ada. Tuhan memberkati mereka saat mereka bertugas. Ada penjagaan, ada pemeliharaan, ada sukacita, ada hati yang tenang dalam hidup mereka. Mereka dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Oh Tuhan, menolong setiap mereka, bahkan keluarga mereka pun terpelihara aman di dalam Engkau. Untuk itu kami menyerahkan Tuhan kota atas bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah memulihkan segala sesuatunya atas kota dan bangsa ini. Dan kami rindu ada banyak jiwa juga datang berjumpa dengan Engkau, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami berserah atas kota bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan di dalam titik ini. Biarlah gereja-Mu bersinar menjadi berkat, bersinergi Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa melakukan segala sesuatu daya upaya yang bisa kami kerjakan untuk kami mendukung kota, untuk kami mendukung bangsa ini, sehingga gereja-gereja-Mu boleh menjadi berkat di saat-saat ini. Bapa, kami berdoa untuk para gembala, para misionaris, evangelis. Kami berserah atas kehidupan mereka. Mereka dalam perlindungan yang daripada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatunya.
Sungguh kami pegang kebenaran, kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk ibadah hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini, apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang menyempurnakan. Jikalau di dalam ibadah kami ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kesalahan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau untuk terus naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk keluar rumahmu. Diberkatilah lumbungmu penuh limpah dengan berkat kebajikan yang daripada Tuhan. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah peternakanmu, diberkatilah pertanianmu, diberkatilah bisnismu, usahamu, semua yang mau kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menjadikannya berhasil. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Ya, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.